Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Dan sebelum kami boleh mulai segala sesuatu dalam pekerjaan dan tanggung jawab kami mohon supaya Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kami, setidaknya selama satu hari ini. Bersabarlah Tuhan, berikan kami hikmat untuk apa boleh mengertinya. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita bacakan dalam renungan pada pagi hari ini, terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dan 15, lalu ayat yang ke-16, 17, dan ayat yang ke-20 hingga 21. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Baik, demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dari kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita berjumpa pada hari ini, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Tema yang saya berikan sebagai tema kecil dalam renungan pada pagi hari ini adalah kuasa untuk mengajar. Kuasa untuk mengajar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam ilmu berkhotbah atau homiletika, dan kurang lebih sama dengan ilmu mengajar di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh para guru, kita pasti punya teori yang sama, yaitu untuk menjadi seorang pengajar yang baik, selain kesiapan fisik dan mental, maka adalah penguasaan materi. Ya, penguasaan materi sangat dibutuhkan bagi seorang pengkhotbah atau pengajar untuk mulai mengajar atau berkhotbah. Ya, tentu saja faktor yang lain yang mungkin tidak dapat dimiliki oleh semua orang adalah bakat atau karunia tertentu yang memang berasal atau diberikan dari Tuhan sendiri. Tapi umumnya para guru pasti akan sepakat atau setuju satu-satunya syarat yang paling besar nilainya dalam persiapan sebuah khotbah untuk mengajar atau materi untuk mengajar adalah penguasaan materi. Dan inilah yang menjadi modal utama bagi setiap pengkhotbah, apakah itu pendeta, penginjil dan seterusnya, dan juga para guru sebelum mulai mengajar. Nah, tetapi tahukah kita Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam iman Kristen ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan, yang sebenarnya memiliki peranan yang sangat besar, walaupun mungkin tidak terlihat bagi semua orang. Apa itu? Itu peranan Roh Kudus. Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi faktor yang membedakan ya ketika orang menyampaikan firman Tuhan dengan orang yang menyampaikan materi dalam arti yang sekuler. Nah, apa itu yang dimaksud dengan menyampaikan firman Tuhan Bapak dan Ibu terkasih dalam arti secara rohani? Tentu saja kita semua bisa mengerti ya, ketika kita mungkin mengajar bahan atau materi ajar yang sekuler, ya tentu kita tidak memiliki rasa takut atau bersikap biasa-biasa saja Bapak dan Ibu terkasih. Kita mungkin dapat melakukannya dengan lancar dan tidak ada gangguan atau tidak ada masalah.
Tapi beda halnya ketika kita mulai mengajar tentang firman Tuhan. Kita mulai berkhotbah atau menyampaikan satu firman Tuhan kepada orang banyak atau kepada sekelompok orang tertentu. Ya, ini sesuatu yang sangat membedakan. Banyak orang yang mungkin secara sekuler mampu melakukan pengajaran dengan baik. Tidak terhalang Bapak Ibu karena sudah terbiasa. Bagi hari-hari beliau adalah seorang pengajar, apakah itu guru ataupun dosen. Tapi ketika menyampaikan khotbah dalam arti firman Tuhan, banyak orang tidak siap dan tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk itu. Alasan mereka sederhana. Saya tidak berani, Pak. Ya, saya takut apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang saya katakan atau apa yang saya khotbahkan. Seolah kita seperti mengharapkan wajah kita atau menghadapkan diri kita langsung kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan karena itu kita mungkin merasa tidak percaya diri. Itulah sebabnya banyak orang menghindar untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Banyak orang menghindar untuk menjadi seorang pengkhotbah karena alasan yang sederhana itu. Padahal Bapak dan Ibu terkasih, ya, Roh Kudus itu ada pada diri setiap orang sesungguhnya. Roh Kudus itu dapat kita minta untuk boleh menolong kita. Dapat kita undang dalam diri kita untuk dapat kita jadikan sebagai kekuatan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan dengan kemampuan dan pengetahuan kita sendiri. Tapi dengan pertolongan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, kita dapat boleh melakukannya. Nah, Bapak yang terkasih, tentu saja tidak harus dalam jabatan pendeta atau penginjil atau anggota majelis dalam jabatan penatua, diaken, dan seterusnya. Kita juga banyak melakukan peran-peran sebagai orang yang mengajar tentang firman Tuhan. Apa kita seorang orang tua atau seorang kakak, seorang katakanlah senior, dan seterusnya, seorang pembimbing, dan sebagainya. Nah, untuk membedakan dan memberikan kita kekuatan untuk balik mengajar tentang firman Tuhan, jangan lupa, undanglah Roh Kudus secara pribadi. Dan karena itu memang kita dituntut untuk bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan pengajaran yang kita sampaikan sedapat-dapatnya juga adalah sesuatu yang kita lakukan. Karena khotbah yang terbaik katanya adalah apa yang kita lakukan sebagai keteladanan. Tidak hanya di mulut, tapi juga di dalam perbuatan nyata. Selamat Bapak Ibu mempersiapkan diri menyampaikan pengajaran firman Tuhan, apakah sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai abang, sebagai senior, sebagai pembimbing, sebagai siapapun kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk boleh mengajar akan firman Tuhan, dan itulah kuasa untuk mengajar. Ya, firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kita mengerti sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami boleh mengundang Roh Kudus, melibatkan Engkau, maka kami akan sanggup untuk boleh mengajar orang tentang kepada firman Tuhan. Dan itu boleh menjadi satu kebenaran yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati kami dan sepanjang hari ini, berkati segala apa yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan dan usaha kami. Juga berkati seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Jauhkan dari hal-hal buruk, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dalam bahwa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.